Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Yang pada kesempatan ini kita akan membacakan ayat 233 sampai dengan 234 pada surah Al-Baqarah, masih pada juz 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatun biwaladiha wa la mauludun lahu biwaladihi. Wa 'alal warithi mithlu dhalik. Fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Ayat 233. Dan ibu-ibu itu hendaklah menyusukan anak-anak mereka 2 tahun penuh, yaitu bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan atas mereka yang mempunyai anak, kewajiban perbelanjaan ibu-ibu itu dan pakaian mereka dengan sepatutnya. Tidaklah diberati satu diri melainkan sekedar kesanggupannya. Jangan disusahkan seorang ibu dengan anaknya, dan jangan pula disusahkan si yang punya anak dengan anaknya. Dan kewajiban waris pun seumpama itu pula. Tetapi jika keduanya menghendaki pemisahan, menyusukan itu dari keadaan mereka berdua dan dengan musyawarat, maka tidaklah ada salahnya atas mereka berdua. Dan jika kamu menghendaki akan mencari orang yang akan menyusukan anak-anak kamu itu, maka tidaklah ada salahnya atas kamu apabila kamu serahkan apa yang akan kamu bayarkan dengan sepatutnya. Dan takwalah kamu sekalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah melihat apa-apa yang kamu kerjakan itu. Ayat 234. Dan orang-orang yang meninggal dari antara kamu, sedang mereka meninggalkan istri-istri, hendaklah istri-istri itu menahan diri mereka 4 bulan 10 hari. Maka apabila telah sampai janji mereka itu, tidaklah mengapa atas kamu pada apa yang mereka perbuat pada diri mereka dengan sepatutnya. Dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan adalah sangat tahu. Menyusukan anak. Sekarang datang ayat menjelaskan tentang menyusukan anak. Dan ibu-ibu itu hendaklah menyusukan anak-anak mereka 2 tahun penuh, yaitu bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Pangkal ayat 233. Menurut pendapat setengah ahli tafsir, ibu-ibu yang maksud ialah perempuan yang diceraikan suaminya dalam keadaan mengandung. Sebab ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya, yaitu dari hal cerai. Tetapi ahli tafsir yang lain menyatakan pendapat bahwa maksud ayat ini adalah umum,
baik istri yang diceraikan suami ataupun sekalian perempuan yang menyusukan anak walaupun tidak bercerai. Ayat ini pun memberi petunjuk tentang kewajiban dan tanggung jawab seorang ibu. Bukanlah ayat ini semata-mata cerita bahwa seorang ibu menyusukan anak, bahkan binatang-binatang yang membesarkan anaknya dengan air susu pun tidak menyerahkan kepada induk yang lain buat menyusukan anaknya. Dan kalau penyusuan disia-siakannya, berdosalah dia di hadapan Allah. Di ayat ini bertemu pula apa yang diakui oleh ilmu ketabiban modern, bahwasanya air susu ibu lebih baik dari segala air susu yang lain. Disebut pula di sini bahwa masa pengasuhan menyusukan itu yang sebaik-baiknya disempurnakan 2 tahun. Di dalam surat 46 Al-Ahqaf ayat 15 disebutkan pula bahwa anak itu baru dapat dilepaskan dari bedungan ibu setelah 30 bulan. Sebab secepat-cepat masa mengandung ialah 6 bulan. Ditambah 24 bulan masa mengasuh. Tetapi dalam lanjutan ayat yang berbunyi, bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Teranglah pengasuhan 2 tahun itu ialah yang sebaik-baiknya bagi siapa yang ingin mencapai kesempurnaan. Dan kalau ada halangan yang lain, misalnya baru anak berusia 6 bulan, si ibu telah mengandung pula, bolehlah masa mengasuh anak yang telah ada itu dikurangi dari 2 tahun, supaya anak yang masih dalam perut jangan tersusu. Sebagai kita katakan di atas tadi, ayat ini menimbulkan rasa hormat ahli-ahli kesehatan ibu dan anak, tentang lebih pentingnya susu ibu daripada susu lain. Di dalam agama diakui. Sebagai kita katakan tadi di atas tadi, ayat ini menimbulkan rasa hormat ahli-ahli kesehatan ibu dan anak, tentang lebih pentingnya susu ibu daripada susu lain. Di dalam agama diakui kebolehan anak disusukan oleh perempuan lain. Bahkan ibu yang menyusukan itu ditentukan oleh agama yang menjadi ibu susu dari anak itu, menjadi mahramnya dan tidak boleh lagi dinikahinya. Meskipun kejadian pada Rasulullah SAW di waktu masih kecilnya bukanlah menjadi hujah dan syariat. Kita semuanya mengatakan bahwa di waktu kecilnya Rasulullah disusukan oleh Su'aibah, seorang hamba perempuan dari Abu Lahab, dan Halimah Sa'diyah, ibu susunya dari Bani Sa'ad. Sungguh pun demikian, namun ada juga di kalangan ulama-ulama yang sangat streng menjaga kesucian darah anaknya, tidak mau membiarkan anaknya disusukan oleh perempuan lain yang tidak dikenalnya keagungan budi perempuan itu. Diceritakan oleh ahli sejarah tentang riwayat Imam Al-Haramain, ulama mazhab Syafi'i yang masyhur, guru dari Imam Ghazali, ayah dari Imam Al-Haramain itu bernama Abu Muhammad Al-Juwaini. Kerjanya di waktu mudanya ialah menyalin kitab-kitab ilmu pengetahuan dan menerima upah dari penyalinan itu. Dan beliau pun seorang ulama alim besar. Setelah terkumpul oleh beliau uang dari upah menyalin kitab-kitab itu, dapatlah beliau membeli seorang budak perempuan. Budak itu sangatlah salih dan taat beribadat, sehingga suami yang alim itu sangat berbahagia beristrikan dia. Maka mengandunglah dia dan lahir seorang anak laki-laki yang diberinya nama Abdul Malik. Setelah anak itu lahir, Abu Muhammad memisahkan dengan sangat kepada istrinya itu, supaya jangan dibiarkan ada perempuan lain yang sampai menyusukan anak itu. Dan pesan suaminya itu sangatlah diperhatikannya. Pada suatu hari dia ditimpa sakit sehingga air susunya kering dan anak kecil itu menangis kehausan. Tiba-tiba masuklah ke dalam rumahnya seorang perempuan tetangga yang kasihan mendengar tangis anak itu, lalu diambilnya dan disusukannya sedikit. Tiba-tiba Abu Muhammad datang dan masuk ke rumah. Beliau lihat anaknya disusukan oleh perempuan lain. Bila itu hati beliau tidak senang, dan perempuan itu segera mengundurkan diri, dan beliau segera pula mengambil anak kecil itu dan menonggengkan kepalanya dan mengorek mulutnya sampai anak itu muntah, sampai air susu perempuan lain itu dimuntahkannya. Beliau berkata, bagiku tidak keberatan jika anak ini meninggal di waktu kecilnya daripada rusak perangannya karena meminum susu perempuan lain yang tidak aku kenal ketaatannya kepada Allah. Anak itulah yang kemudian terkenal dengan Imamul Haramain Abdul Malik Al-Juwaini, guru dari madrasah Naisabur dan salah seorang yang mendidik Imam Ghazali sampai menjadi ulama besar pula. Kadang-kadang sedang mengajarkan ilmunya pernah beliau marah-marah, maka berkata dia setelah sadar dari kemarahannya bahwa ini barangkali adalah dari bekas sisa susu perempuan lain itu yang tidak sempat aku muntahkan. Sebab itu maka susu ibulah yang terutama. Kabarnya konon Ratu Elizabeth kedua, Ratu besar di kerajaan Inggris, tetap menyusukan putra-putrinya kecuali kalau sakit. Niscaya apa boleh buat, dipakailah susu sapi atau susu kambing. Tetapi kalau hanya menuruti lagak perempuan modern yang takut susunya akan lisut atau kempes, lalu enggan menyusukan anaknya, nyatalah bahwa alat jalan pikiran perempuan itu tidak lagi dari lingkungan agama. Seorang sarjana kenamaan Dr. Paul Georgi mengatakan dalam uraiannya bahwa air susu ibu manusia adalah untuk bayi manusia dan air susu sapi adalah untuk sapi. Dikemukakannya pendapat tersebut di atas adalah hubungan dengan adanya kenyataan bahwa pengguna air susu ibu untuk anak manusia dewasa ini mulai kurang populer. Bahkan di negara-negara yang baru berkembang, antara lain disebutkan Indonesia, Filipina, Brazil, Costa Rica, Libya, dan lain-lain, lebih kurang 80% sampai 90% dari bayi-bayi yang mendapat susu dari ibunya sendiri selama kurang lebih 10 bulan. Kini juga sudah mulai berkurang. Bahkan di negara-negara yang sudah maju, seperti Amerika Serikat misalnya,
Di sana cuma 12-25% saja anak bayi yang menerima susu dari ibunya sendiri. Kebanyakan mereka mendapat susu berdasarkan resep-resep yang diberikan oleh dokter untuk mengganti susu ibunya. Padahal dikatakan oleh sarjana tersebut bahwa penggunaan susu yang bukan susu ibunya bagi anak-anak bayi mempunyai kemungkinan yang sangat membahayakan bagi kesehatan si bayi. Demikian saran dari sarjana Dr. Paul, seorang profesor dalam pediatrics pada Rumah Sakit Umum di Philadelphia. Semoga pernyataan tersebut mendapat perhatian dari ibu-ibu di Indonesia bahwa sesungguhnya susu manusia adalah untuk manusia dan susu sapi adalah untuk sapi. Adalah untuk anak sapi, disalin dari majalah Selecta nomor 257 penjuru angin. Lalu datang semua ayat, dan atas mereka yang punya anak kewajiban perbelanjaan ibu-ibu itu dan pakai mereka dengan sepatutnya. Lanjutan ayat ini memberikan ketegasan bagi si yang punya anak, baik dalam pergaulan suami istri yang diliputi kasih mesra atau sudah bercerai sekalipun, menanggung belanja dan pakaian istri atau jandanya yang telah menyusukan anaknya itu menurut patutnya ma'ruf, yaitu besar kayu, besar bahan, kecil kayu, kecil bahan, menurut ukuran hidup standar yang layak dalam kehidupan perempuan itu. Ingatlah bahwa seorang ibu dalam zaman menyusukan anak itu adalah memikul beban yang sangat berat meminta tenaganya, rohani dan jasmani. Cobalah perhatikan perempuan yang telah berkali-kali mengasuh anak. Lihatlah badannya yang lemah dan susunya yang lisut. Seorang ibu telah berkorban, sedang anak yang disusukannya itu menurut kebiasaan dunia adalah dari suaminya itu. Menurut ujar Sayyidina Ali bin Abu Talib, ibu-ibu manusia itu hanyalah sekadar pundi-pundi, tempat menyimpankan suatu barang, dan anak selalu dibangsakan kepada ayahnya. Oleh sebab itu membela istri dan mencukupkan belanjanya, terlebih-lebih di dalam saat pengasuhan anak adalah kewajiban mutlak bagi seorang suami. Dan kalau dia telah bercerai dari perempuan itu, baik sedang dia hamil atau sedang dia menyusukan, amanah jauh dari budi pekerti Islam kalau yang mempunyai anak acuh tak acuh tidak mau tahu tentang anaknya sendiri yang telah dibebankannya kepada jandanya. Jangan sampai dia terhalang bersuami lain karena mengasuh anakmu, dan jangan pula anakmu sendiri engkau jadikan beban kepada laki-laki lain yang akan menggantikan tempatmu. Lalu datanglah lanjutan ayat, tidaklah diberi atas satu diri melainkan sekadar kesanggupannya. Perbelanjaan dan pakaian istri itu atau janda selama mengasuh anak itu ialah sekadar kekuatan dan kemampuan si suami atau si janda. Perempuan tidak boleh meminta lebih daripada kesanggupan suami atau janda itu. Sebaliknya si suami janganlah meminta supaya anaknya diasuh dan disusukan tepat sampai 2 tahun kalau si istri berhubungan dengan kesehatan tidak sanggup mencukupkan demikian. Jangan disusahkan seorang ibu dengan anaknya. Misalnya terjadi perceraian lalu dengan gagahnya si suami mencabut anak itu dari ibunya. Pada satu kisah yang sangat memberatkan hati perempuan jika diceraikan dengan paksa dengan anaknya yang amat dikasihi buah hatinya, permainan matanya itu, atau dikurangi perbelanjaannya di luar kepatutan. Atau sebaliknya, dan jangan pula disusahkan si empunya anak dengan anaknya. Misalnya karena bercerai, jika ayahnya rindu hendak bertemu dengan anaknya, dihalang-halangi oleh ibu atau diminta perbelanjaan lebih dari kemampuan si ayah. Kedua ayat ini sangat penting artinya bagi pendidikan anak. Kerap kali kita lihat, terutama pada anak-anak yang ibu bapaknya telah bercerai, timbullah dendam kesumat pada diri anak itu sendiri karena didikan yang tidak baik yang datang dari ibu atau si ayah. Rasa dendam mereka berdua dipindahkan kepada anak yang masih kecil, sehingga ada anak yang benci kepada ayahnya karena selalu ayahnya dibusukkan oleh ibunya di hadapan dia, ataupun sebaliknya. Alangkah hibah hati seorang ayah jika anaknya tidak menghargainya. Dan kewajiban waris pun seumpama itu pula. Siapa yang dimaksud dengan waris di sini? Setengah ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan waris di sini ialah waris ayah anak itu. Jika ayah itu meninggal sedangkan anak itu masih kecil, maka waris ayah itu adalah tetap menjaga dan memelihara anak itu walaupun anak itu telah tinggal dengan ibunya dan telah jauh dari tilikan waris si ayah yang lain-lain. Waris yang dimaksud di sini ialah keluarga yang umum, bukan semata-mata waris yang menerima pusaka. Tegasnya, dengan matinya seorang ayah janganlah sampai putus silaturahmi yang tinggal buat mendidik, menilik dan melindungi anak itu. Sebab itu maka Imam Ahmad menegaskan lagi bahwa waris itu ialah nenek anak itu, atau paman-pamannya atau saudaranya sendiri setelah ayahnya mati. Ini dikuatkan lagi dengan ayat-ayat lain tentang penjagaan kepada anak-anak yatim, baik anak yatim yang kaya apatah lagi anak yatim yang miskin. Dalam hal yang demikian, hendaklah semua waris itu pun turut membela anak itu selama ia masih dalam asuhan penyusuan ibunya. Sekarang datanglah lanjutan ayat, yaitu bagaimana jadinya kalau keduanya itu suami istri itu menimbang demi kesehatan atau sebab-sebab yang lain, bahwa anak itu akan dipisahkan dari ibunya dan akan diserahkan kepada perempuan lain menyusukannya. Untuk menjawab ini datanglah lanjutan ayat. Tetapi jika keduanya yaitu suami istri itu setelah mempertimbangkan dengan baik menghendaki pemisahan, yaitu menghendaki anak itu terpisah dari ibunya, tegasnya bercerai susu, sedang waktu 2 tahun belum tercapai, dari keredaan mereka berdua dan dengan musyawarah, maka tidak ada salahnya bagi mereka berdua. Dalam lingkungan ungkapan ayat ini bertemulah kata sepakat suami istri dalam rumah tangga yang bahagia. Dan karena berhubungan dengan 1-2 hal, misalnya si istri sakit-sakit, terdapat kata sepakat bahwa anak itu terpaksa disusukan oleh perempuan lain. Ayat menyatakan bahwa kalau kedua pihak sudah sama-sama ridho dan telah dimusyawarahkan dengan baik,
Agama tidak melarang lagi jika keputusan itu dijalankan, sebab pendidikan, pengasuhan dan pembinaan anak adalah tanggung jawab penuh dari mereka berdua. Di dalam ayat ini bertemu dua kalimat yang mengandung suasana rela dan damai. Pertama, kalimat taradin, artinya berkerelaan kedua belah pihak. Kedua, kalimat tasawurin, artinya bermusyawarat kedua pihak. Bertukar pikiran. Dalam kedua kalimat ini terdapatlah bahwa di dalam dasar hati rela sama rela, harga menghargai di antara suami istri demi kemaslahatan anak mereka. Mereka memulai musyawarat bagaimana yang akan baik. Ayat ini mempertegas lagi pelaksanaan ujung ayat 228 di atas yang telah kita tafsirkan, yaitu bahwa istri punya hak yang sama dengan suami dan perlakuan yang sama. Tetapi si laki-laki tempatnya sebagai pimpinan yang mengambil keputusan terakhir. Di dalam ayat ini ditunjukkan cara pelaksanaan hak dan kewajiban, yaitu di dalam suasana cinta dan musyawarat. Kalau hati sama-sama terbuka, tidak ada kusut yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada keruh yang tidak dapat dijernihkan. Hasil keputusan mereka berdua, hasil dari ridho meridai dan musyawarah, diakui dan diridai pula oleh Tuhan. Walaupun belum cukup diasuh 2 tahun, biarlah kurang, asal itu adalah keputusan yang mereka berdua. Sebab mereka berdua lebih tahu keamanan rumah tangga dan pendidikan anak-anak mereka. Dan meskipun mereka sudah bercerai dan maksud bercerai susu ini terjadi dalam suasana mereka telah berpisah, namun suka sama suka dan musyawarah itu pun masih tetap berlaku. Karena di dalam mempertimbangkan soal ini, yang mereka perhatikan bukan kepentingan dan soal diri mereka sendiri-sendiri, tetapi soal hari depan anak yang masih kecil itu. Dan jika kamu menghendaki akan mencari orang yang akan menyusukan anak-anak kamu itu, maka tidaklah ada salahnya atas kamu apabila kamu serahkan apa yang akan kamu bayarkan dengan sepatutnya. Di sini terdapat kata kamu untuk orang banyak, tidak lagi dihadapkan kepada suami istri berdua saja. Sebab soal ini ditekankan kepada soal mengupah perempuan dari menyusukan seorang anak kecil, baik karena ibunya sendiri masih hidup dan masih bersuami, atau ibu anak itu sendiri meninggal dunia dan sudah anak itu dilahirkan, sehingga urusan anak itu telah tinggal pada seluruh keluarga. Atau ayah anak itu sendiri telah mati, sehingga tempat musyawarah ibunya telah berpindah kepada keluarga-keluarga yang lain. Itulah sebabnya maka di ujung ayat ini beralih khitab, tujuan seruan kepada kamu, sebab urusan anak itu telah terserah kepada seluruh keluarga. Sebagai hasil musyawarah bersama, putuslah pertimbangan bahwa anak itu akan diserahkan menyusukannya kepada perempuan lain. Asal itu sudah keputusan bersama, tidak pula lah keputusan itu salah kepada pandangan Tuhan. Carilah perempuan lain yang akan menyusukannya itu dan bayarlah kepadanya dengan sepatutnya. Di sini Tuhan memperingatkan lagi dengan kata-kata bil ma'ruf. Sebagai di ayat yang lain telah bertemu dan akan bertemu, selalu dikatakan bil ma'ruf. Kita pun tahu bahwa ma'ruf itu berasal soal artinya ialah yang dikenal, yang dipandang patut menurut hukum yang umum dalam masyarakat, milik ruang dan waktu. Sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Yang diupah jangan sampai berkata murah amat, dan yang mengupah jangan sampai berkata terlalu mahal. Apalagi yang dibicarakan itu adalah soal kemaslahatan anak-anak yang masih kecil dan kemaslahatan kanak-kanak yang masih suci. Itulah sebabnya tanggung jawab yang amat penting ini ditutup dengan seruan takwa pula. Dan takwalah kamu sekalian kepada Allah. Dan takwalah kamu sekalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya Allah melihat apa-apa yang kamu kerjakan itu. Ujung ayat 233. Hendaklah kamu sekalian takwa kepada Allah, baik suami istri ataupun istri, baik istri atau waris lain yang turut menyaksikan atau perempuan lain yang bersedia menerima upah itu. Ingatlah bahwa anak kecil ini adalah amanah Allah atas kamu semuanya. Meskipun kita telah berikrar membuat janji, tertulis hitam di atas putih, namun janji dapat dimungkiri. Janji binasa mungkir, titian binasa lapuk. Karena kita manusia tidak sunyi daripada lalai dan alpa. Tetapi apabila kita ingat bahwa segala yang kita kerjakan tidak lepas dari panggilan Allah, hilanglah niat hendak berlaku curang. Apatah lagi semuanya itu, ini adalah seruan kepada orang-orang yang telah mengakui beriman kepada Allah dan Rasul dan kepada pembalasan di akhirat. Iddah berkabung. Dan orang-orang yang meninggal dari antara kamu sedang mereka meninggalkan istri-istri, hendaklah istri-istri itu menahan diri mereka 4 bulan 10 hari. Pangkal ayat 234. Artinya laki-laki yang meninggal dunia sedang dia beristri, maka istri itu menahan diri atau berkabung lamanya 4 bulan 10 hari. Inilah yang namanya iddah wafat atau iddah berkabung. Menurut riwayat, orang zaman jahiliyah pun mempunyai cara berkabung demikiannya setahun lamanya. Selama setahun itu istri yang ditinggalkan mati oleh suaminya itu berkurung dalam rumah, tidak boleh keluar-keluar, tidak boleh berhias, bahkan tidak boleh mandi-mandi sehingga sampai ada yang berbau busuk. Maka datanglah peraturan ini, iddah karena berkabung kemudian suami hanya 4 bulan 10 hari. Selama 4 bulan 10 hari itu hendaklah si istri menyatakan duka citanya dengan meninggalkan segala lagak berhias, tidak memakai yang harum-harum atau wangian, dan tidak bercelak mata. Menurut fatwa-fatwa Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i,
Jika misalnya perempuan yang sedang berkabung itu mendapat sakit mata sehingga terpaksa memakai celak, bolehlah dipakainya celak itu pada malam hari, dan setelah hari siang hendaklah segera dihapusnya. Cara berkabung begini hanya ditentukan untuk menghormati kematian suami saja oleh perempuan yang kematian suami. Adapun dalam hal lain, misalnya kematian saudara, kematian ayah dan ibu, berkabung hanya diizinkan 3 hari. Menurut sebuah hadis yang dirawikan oleh Muslim daripada Aisyah, berkata dia bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir bahwa berkabung atas mayat lebih dari 3 hari kecuali terhadap suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Kemudian tersebut pula dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahwasanya Abu Sufyan meninggal dunia, maka putri beliau Ummul Mukminin, ibu kita Ummu Habibah, berkabung pula sampai 3 hari. Setelah genap 3 hari, beliau panggil seorang dayang, lalu dimintanya wangi-wangian dan diminyakinya lah kepalanya, lalu berkata beliau, demi Allah, aku tidaklah memerlukan harum-haruman ini, cuma aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah SAW bersabda dari atas mimbar, berkata bahwa tidaklah halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat berkabung atas suatu kematian lebih dari 3 hari, kecuali karena kematian suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Demikian juga diriwayatkan orang seketika istri Rasulullah yang seorang lagi, yaitu Zainab binti Jahasi, kematian saudara laki-lakinya. Beliau ini pun berkabung sampai 3 hari. Dan pada hari keempat beliau minta pula wangi-wangian, dan beliau berkata kepada perkataan Ummu Habibah itu pula, bahwa beliau tidaklah memerlukan harum-haruman, sebab beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda dari atas mimbar bahwa perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hanya berkabung 3 hari, kecuali terhadap kematian suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Pada hari berkabung yang 4 bulan 10 hari itu, janganlah dia memakai sutra dan pakaian-pakaian yang bernama berhias dan memakai perhiasan emas dan perak. Di waktu itu tanggalkanlah dukun dan gelang. Terdapat perselisihan ulama tentang perempuan yang ditinggalkan mati oleh suaminya pada dia masih hamil. Setengah berpendapat bahwasanya bagi perempuan yang tengah hamil, maka idahnya habis setelah anak yang dalam kandungan itu lahir ke dunia, walaupun anak itu lahir sesaat saja setelah suaminya itu wafat. Di saat itu juga dia telah boleh kawin. Mereka yang berpendapat demikian adalah mengambil alasan dari hadis yang dirawikan dari seorang perempuan bernama Subai'ah al-Islamiyah. Dia adalah istri daripada Sa'ad bin Khawlah, keturunan Bani Amir bin Lu'ay, salah seorang sahabat yang hadir dalam perang Badar. Seketika Rasulullah mengadakan haji wada, selamat tinggal. Di waktu itu meninggallah Sa'ad bin Khawlah itu, sehingga tinggallah Subai'ah menjadi janda, sedang dia dalam hamil pula. Maka tidak lama setelah itu lahirlah anaknya. Setelah lepas dari masa nifasnya, dipakainya lah pakaian indah, menunjukkan pertanda bahwa dia telah bersedia menerima pandangan orang. Bila keadaan itu, datanglah kepadanya seorang kerabatnya dari Bani Abdidar, namanya Abu Sanabil bin Ba'ka, lalu berkata, mengapa engkau telah berhias, seakan-akan menunjukkan engkau sudah ingin kawin lagi, padahal belum cukup 4 bulan 10 hari suamimu meninggal. Berkata Subai'ah, setelah mendapat pertanyaan demikian, berkemaslah aku, dan setelah itu datanglah aku menghadap Rasulullah SAW meminta fatwa beliau tentang kejadian pada diriku ini. Lalu beliau berfatwa bahwa aku sudah lepas dari iddah, sebab anak yang aku kandung sudah lahir, dan beliau dibolehkan aku kawin lagi jika aku menghendaki demikian. Hadis ini dirawikan oleh Bukhari dan Muslim. Ibnu Syihab menjelaskan tidak mengapa perempuan itu nikah setelah anaknya lahir, meskipun dia masih dalam darah nifasnya, asal saja laki-laki itu tidak mendekatinya sampai dia suci dari nifas. Dari jalan ini maka mereka memperpendirian bahasanya ayat berkabung 4 bulan 10 hari itu adalah buat umum, lalu dikecualikan diikhaskan dengan ayat iddah hamil yang tersebut dalam surah At-Talaq surat 65, bahwa iddah hamil ialah sampai bila anaknya telah dilahirkannya. Tetapi ada lagi pendapat lain bahwasanya iddah itu mana yang lebih panjang. Oleh sebab itu, menurut pendapat ini, seorang perempuan yang ditinggalkan mati oleh suaminya walaupun anaknya lahir sejam sesudah suaminya wafat, hendaklah dia beridah dengan idah berkabung juga. Artinya cukupkan 4 bulan 10 hari. Yang berpendapat begini adalah kedua sahabat yang alim, Ali bin Abu Talib dan Ibnu Abbas. Dan dari ayat ini dapat pula dipahamkan bahwa umum terkena oleh peraturan ini segala istri, baik istri yang masih kecil belum balik, atau istri yang belum disetubuhi, atau istri yang telah tua, atau istri merdeka, ataupun istri yang telah putus asa daripada haid, sebab iddah wafat bukanlah semata-mata diuntukkan untuk mengetahui adanya benih di suami dalam rahim, yang iddahnya ialah 3 kali suci, 3 kali suci, 3 kali haid, sebagaimana diterangkan pada ayat 228 di atas tadi. Iddah wafat adalah iddah berkabung, iddah untuk menyatakan pada berduka cita. Kemudian datanglah lanjutan ayat, maka apabila telah sampai janji mereka itu, telah habis masa iddah berkabung 4 bulan 10 hari, tidaklah mengapa atas kamu ada apa yang mereka perbuat pada diri mereka dengan sepatutnya. Sehabis iddah wafat 4 bulan 10 hari itu, maka tidaklah perlu kamu yang lain yang menjaga dan memeliharanya selama dia dalam iddah, jika dia berhias kembali. Jika dia memakai baju yang bagus, memakai perhiasan emas perak, berbeda dan berlangir, asal saja dengan patut, yaitu berhias secara orang baik-baik, jangan sebagai orang genit yang dengan cara kasar hendak mencari laki.
Sekali lagi di sini terdapat bil ma'ruf dengan sepatutnya menjadi dalil yang kuat betapa pandangan mata orang umum pun turut menentukan sopan santun seseorang. Kemudian dikunci lagi dengan ayat, dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan adalah sangat tahu. Ujung ayat 234. Ujung ayat ini pun amat luas kandungannya. Segala keluarga yang menjadi pelindung perempuan itu selama dia di dalam idah wafat bertanggung jawab di hadapan Allah tentang keselamatan dan keamanan perempuan itu, dan perempuan itu sendiri pun bertanggung jawab atas dirinya dalam memelihara sopan santun dan segala kepatutan selama dalam iddah. Dan setelah itu dia diizinkan keluar rumah atau kembali berhias. Allah pun tidak melepaskan tilikannya daripadanya supaya dia dan semua yang bersangkutan tetap hati-hati menjaga ketentuan. Ayat ini menunjukkan betapa penghargaan Allah terhadap tegaknya satu rumah tangga dan betapa pula terjalinnya kisah cinta suami istri sehingga pergabungan diatur dan diakui dan diatur. Maka sebagai tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, dikuatkan oleh hadis yang didengar oleh istri Rasulullah yang seorang lagi yaitu Ummu Habibah, dan didengar lagi oleh istri beliau yang seorang lagi Zainab binti Jahasi. Teranglah bahwa berkabung 4 bulan 10 hari adalah termasuk hal yang seharusnya diperhatikan oleh perempuan yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul. Lantaran itu amat salahlah menurut agama jika perempuan yang tengah berkabung itu keluar dari rumahnya, bertandang kian kemari dalam masa berkabung itu, atau berhias-hias seakan tidak dapat menanda hati untuk menjadi suami yang baru, padahal tanah yang penggalian kubur suaminya yang lama masih merah. Dan amat tercelalah kebiasaan baru yang terdapat di beberapa kota di negeri kita di zaman sekarang, yaitu perempuan itu sendiri pergi pula mengantarkan jenazah suaminya ke kuburan, menunggunya sampai terkubur. Di sini dia telah menempuh 2 kesalahan. Pertama, melanggar larangan Nabi terhadap sekalian perempuan agar jangan mereka ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Kedua, dia telah melanggar perintah Allah agar selama 4 bulan 10 hari dia berdiam diri dalam rumahnya. Padahal kalau iddah berkabung telah selesai, bolehlah dia berhias untuk menunggu pinangan suami yang baru kalau dia ingin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.